Assalamualaikum, saya Octavia. Well guys, di sini saya akan menjelaskan tentang sesuatu ataupun mungkin memberikan inspirasi kepada kalian, khususnya kalian yang sedang ada di tahun terakhir jenjang SMA atau sederajat. Kelas 3 itu pasti bingung kan kalian mau nerusin kemana, terutama contohnya seperti saya itu lulusan sekolah menengah kejuruan, dalam arti sekolah saya saat itu uh, sekolah saya saat itu lebih memfokuskan anak-anaknya supaya setelah lulus untuk langsung kerja. Tapi sini saya ingin menjelaskan sesuatu pada kalian. Saat kalian pasti bingung kan antara kuliah atau kerja. Mungkin option pertama kerja. Oke, memang kalaupun ada anggapan emang apa sih yang bisa dikerjain sama anak lulusan SMA, mungkin anggapan itu bisa dipatahkan dengan kita berpikir kalau semua tergantung pada orangnya. Kalaupun emang dia lulusan SMA tapi dia bisa kerja, ya so what gitu kan. Tapi sekarang kita harus berpikir panjang. Di sini kita lihat deh, misalkan kalian kerja dan ijazah kalian ijazah SMA. Oke, mungkin kalian bisa ditempatkan di HRD ataupun finance ataupun accounting, tapi bukannya selama beberapa tahun kemudian dengan ijazah SMA kalian itu jabatan kalian tidak akan naik ya. Maksudnya akan stuck aja kan, karena ya memang kalian dibandingkan yang lain dengan lulusan S1 masih lebih banyak ilmunya yang S1 secara formalitas seperti itu. Tapi di luar sana masih akan banyak cuman kan kita lihat aja, maksudnya ya kita akan menghadapi stagnasi itu kalau misalkan kalian lulus dan langsung kerja. Mungkin optional kedua itu dalam arti kalian langsung kerja tapi kalian bisa juga sambil kuliah S1 extension. Tapi kan kita lihat deh perbandingannya aja, kuliah extension itu 1 minggu dibandingkan sama kuliah yang setiap hari. Pasti pertama ilmunya pasti beda dong, dalam arti kalian sama-sama S1 selama 4 tahun tapi kuliahnya aja banyakan yang reguler, dalam arti ilmunya beda kan. Nah, tapi kuliahnya aja banyakan yang reguler kan, dalam arti itu menunjukkan kalau apa yang kalian dapatkan dari kuliah reguler ataupun kuliah extension itu pasti akan sangat beda, dalam arti ilmunya akan jauh lebih banyak jika kalian kuliah reguler, dalam arti normal Senin sampai Jumat. Tapi kuliah pasti masalah biaya ya, kuliah biaya mahal, kalian merasa gak mau ngebebanin orang tua lagi dan sebagainya. Memang sih, tapi kira-kira ada jalan keluarnya ya. Scholarship. Yep, you have to find a scholarship guys. There are so many scholarships out there. Ada scholarship dalam negeri ataupun luar negeri. If you want it, you will find it. Nah, caranya bagaimana cara cari scholarship itu? Pertama, di sini saya akan memberikan beberapa tips untuk mencari scholarship S1. Nah, pertama, find your talent and interest. Dalam arti kalian harus cari tahu jadi diri kalian dulu. Talent kalian tuh di bidang apa dan kalian tertarik di bidang apa. Karena terkadang banyak kasus yang dimana talent kalian itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan hal yang kalian interest di dalamnya. Dalam arti misalkan kalian sebenarnya mahir di matematika tapi kalian lebih senang untuk mengerjakan hal seni. Nah, kalau sudah berbentuk seperti itu, hanya kalianlah yang bisa menentukan which one you will choose. Kalian memilih mana antara apa yang kalian inginkan atau apa yang sebenarnya kalian sudah lihai dan perlu diasah lebih dalam lagi. Karena apa? Sebelum mencari scholarship, tentunya kalian harus tahu dulu jurusan apa yang kalian cari supaya lebih gampang. And second, after you find your interest, you have to always search the scholarship. Jangan pernah lelah untuk mencari scholarship. Sekarang zaman udah maju ya, saya rasa, dalam arti only with Google you can find it. Kalian bisa searching, browsing segala macam scholarship di mana, dalam negeri luar negeri pun ada. Mungkin kalau luar negeri S1 agak sedikit susah, dalam arti banyak yang menyediakan scholarship tapi jarang yang full, dan kalaupun yang full itu tidak ada seperti tuition life, dalam arti tidak ada biaya hidupnya dan
justru lebih memberatkan orang tua kan, karena itu luar negeri ya, yang pasti biaya hidupnya lebih tinggi dibandingkan dalam negeri. Nah, di dalam negeri sendiri itu sebenarnya banyak sekali scholarship. It's just about you want to find it or not, because the chances will not come along with itself, but you have to find it. Kalian harus menemukan chances itu, terus cari scholarship. Nah, setelah yang kedua itu kalian terus cari scholarship, yang ketiga itu apa ya, kalian itu carinya jangan cuma satu scholarship, dalam arti carilah daftar apply di dua atau dua lebih scholarship. Kenapa? Karena you have to put your effort at the best, but don't put your expectation too high. I mean like, kita mencoba yang terbaik. Kalau misalkan kita hanya punya satu cadang scholarship, ya kita harus punya planning terburuk dong. Bagaimana kalau kita nggak dapetin scholarship itu, kita udah nungguin kita nggak daftar ke kampus lain karena kita terlalu fokus sama scholarship itu. Pasti kan akhirnya nyesel kan kalau misalnya endingnya kita udah ngelepas semua chances yang ada demi scholarship itu, tapi kita nggak dapet scholarship itu. Nah, we have to be realistic. Kalian cari lebih dari satu scholarship untuk cadangan, tapi tetap kalian harus put the best effort in every single one of it. Then you will find which scholarship you want the most from all of them. Nah, kalau kalian lucky enough, kalian bakal dapat 2 scholarship atau lebih. Untuk sharing, saat saya di kelas 3 SMK, saya mendaftar banyak scholarship yang saya daftar. Ada di Presiden University, ada di Universitas Mercubuana, Universitas Paramadina, dan yang terakhir itu Universitas Bakri. Nah, and you know what guys, saya mengincar 4 itu. Saat itu ada 2 dan saat itu saya mendapatkan 2 scholarship. How proud is that? Nah, kalau udah dapat 2 scholarship itu kan enak. Berarti kalian tinggal milih kan yang mana yang match the most with your interest and talent. Nah, yang terakhir setelah kalian pilih bukan yang terakhir sih sebenarnya, dalam arti conclusionnya adalah you have to always try. Don't ever feel tired and don't ever lose hope. I mean like, we find so many cases, dalam arti banyak kasus saat saya melihat adik-adik kelas saya yang sedang menjalani kelas 3, ya sangat wajar jika kalian itu mengeluh seperti pusing kak sama persiapan UAN, stres, belajar mulu dan segala macamnya. Sekarang suggestion yang bisa saya berikan kepada kalian adalah, ini adalah suggestion yang saya dulu lakukan. Jadi saya tidak hanya talkless saya tidak hanya berbicara omong kosong, dalam arti ini yang saya lakukan saat itu. Enjoy the process, dalam arti kalaupun itu melelahkan untuk belajar, kalaupun itu melelahkan untuk setiap saat mengurangi jatah tidur kalian demi belajar, demi lulus UAN, dan demi searching the scholarship and stuff, tapi it will be worth it at the end. Terus aja belajar, jangan pernah capek, karena hasilnya, contoh saja saat saya kemarin setelah UAN, semua teman-teman saya sudah sangat santai, dalam arti mereka berpikir UAN selesai, mereka sudah tidak perlu belajar, dan mereka terlalu, dalam arti janganlah jadi orang yang terlalu pasrah dengan keadaan. Saat itu kami semua dihadapkan dengan opsional kalau kami lulusan SMK hanya bisa kerja, dan karena terjebak oleh opsional itu, mungkin jatuhnya seperti teman-teman saya agak malas untuk mencari beasiswa, karena mereka sudah berpikir anak SMK pelajarannya sudah beda dengan anak SMA, dan kalaupun ingin mendapatkan beasiswa kuliah itu pasti akan susah, karena kita harus bersaing dengan anak SMA yang pelajarannya lebih banyak, dan itu yang diteskan juga pelajaran SMA. But what guys, I can prove them that they are wrong. Saat itu saya mendaftar 4 scholarship seperti yang saya bilang tadi, dan saya mendapatkan 2 scholarship, dan 2 itu adalah dari universitas terkemuka di Jakarta, Paramadina dan Universitas Bakri. Artinya
my efforts is worth it. Di saat teman-teman saya sudah bebas uan, mereka ke sekolahannya untuk main Uno, mereka ke sekolahannya untuk bertemu dengan teman, ya main-main segala macam. Tapi saya masih belajar, saya masih buka buku SNMPTN, saya masih mempersiapkan diri untuk tes Universitas Bakri, dan saya masih ribet dengan esai-esai dari Universitas Paramadina. Tapi at the end, saat saya mendapatkan hal itu semua, teman-teman saya pun berkata, wah, Okta hebat ya, segala macamnya. Be proud kan? Nah, setelah itu mungkin kalian bingung ya, Kak, emang beasiswa banyak di Indonesia, universitas apa aja? Cara termudah, ini cara konyol yang saya waktu itu lakukan juga. Ya, search aja di Google beasiswa S1, pasti akan muncul banyak, dan cari yang benar-benar pas sama kalian. Terus nah di situ di Indonesia ada banyak kok universitas yang menyediakan beasiswa, contohnya aja kayak yang saya apply tadi 4 itu, dan ya masih banyak lah, search aja di Google dan segala macam. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa saya memilih Universitas Bakri dibandingkan Universitas Paramadina, karena saat itu saya mendapatkan 2 beasiswa tersebut. Padahal kan kalau kalian search di Google, Universitas Paramadina itu menyediakan beasiswa, dan setiap bulannya anak beasiswa itu akan diberi uang 1 juta, dan kita juga diberi asrama, dan arti kita sudah dapat tempat kos kita sendiri, dan jadi untuk anak Jakarta tidak perlu pulang bolak-balik ke rumah dan terjebak macet dan segala macam, itu nggak perlu. Tapi kenapa saya memilih Universitas Bakri? Nah, di sini singkat aja. Pertama, nggak bohong, saat kalian melihat Universitas Bakri, itu termasuk universitas yang mewah, dan karena saya termasuk orang yang terobsesi dengan untuk kuliah di luar negeri, that's why I choose Bakri, because of what? First, itu mewah, dan kedua, saya merasa saya tinggal di luar negeri situ karena apa? Pertama, lingkungannya itu ada di Jalan Rasuna Said, dan dimana kalian harus melihat lingkungan epicentrum. It really looks like a swimming pool. You will enjoy walking there. You will enjoy walking down the street even if it is under the sunrise. Even if it is under the sunlight, but it's enjoyable. Terasa seperti Singapura, dan fasilitas Universitas Bakri juga lengkap. Kampusnya sangat-sangat mewah dibandingkan yang lain, dan you know what? All of those luxurious things you find it free. And the second, jurusan sih, ilmu politik, dalam arti disitulah interest kalian. Saat kalian merasa sangat interest terhadap satu jurusan dan kalian mendapatkannya, dan choose it. Nah, overall di sini saya menyarankan kalian untuk don't ever feel tired for trying, and don't lose hope. Jangan pernah lelah untuk mencari apa yang kalian inginkan, berusaha mendapatkannya, dan jangan pernah putus asa. Dalam arti Tuhan akan melihat usaha kalian. Kalau kalian berusaha dengan sangat-sangat baik, Tuhan pasti akan memberikan hasil yang jauh-jauh lebih baik. Dan overall, good luck buat uan kalian. Good luck buat the last year in high school. Enjoy your last moment, because everything will not happen for 2 times. Good luck for your scholarship. Bye bye.